Penjelasan cara bersekolah kita memegang kendali yang sangat kecil atas apa yang kita pelajari dan siapa guru kita. Sebagai contoh di Akademi Militer New York, saya dituntut mengikuti pelajaran kalkulus selama 3 tahun. Setiap kali saya bertanya kepada guru, mengapa saya mempelajari kalkulus? Jawabannya adalah karena kalkulus menjadi syarat kelulusanmu. Saya bertanya mengapa saya akan menggunakan pelajaran kalkulus selama 3 tahun ini dalam dunia nyata. Jawabannya, saya tidak tahu. Dalam waktu 40 tahun sejak lulus, saya belum gunakan sedikit pun kalkulus saya pelajari. Matematika sederhana, penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian adalah satu-satunya hal yang saya butuhkan untuk membangun serta mengendalikan kekayaan saya. Jika akan menjadi ilmuwan roket, saya membutuhkan kalkulus. Jika Anda sekedar ingin kaya, matematika sekolah dasar adalah satu-satunya yang diperlukan. Sebelum saya mengungkapkan wahai kaya saya, nasihati saya untuk mempelajari 3 hal jika ingin kerjanya. Ketiga itu adalah belajar menjual, mengendalikan pemasukan, belajar investasi dalam properti, mengendalikan utang, belajar investasi teknis, mengendalikan pasar. Ketiga hal itu penting bagi orang yang ingin berada di kuadran B dan E. Ketiganya mengurangi risiko serta memperbesar kendali saya di kuadran B dan E. Pertanyaan yang saya ajukan, saya mengerti mengapa menjual itu penting jika Anda ingin menjadi wirausaha. Saya tahu mengapa menggunakan utang untuk mencapai arus kas jangka panjang itu penting jika Anda ingin berinvestasi dalam properti. Tapi mengapa investasi teknis? Untuk melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Penjelasan, investasi teknis menggunakan bagian didasarkan pada fakta untuk mengetahui masa lalu, masa sekarang, dan mudah-mudahan masa depan. Gambar berikut adalah bagian harga emas selama 10 tahun terakhir. Tahun 10-year gold. Sebagaimana disandera, harga emas telah meningkat selama 10 tahun. Bagi saya itu menunjukkan emas akan naik selama beberapa saat lagi. Itu seperti seorang pendaki yang hampir mencapai puncak. Bagian paling curam akan segera tiba. Itulah cerita yang dikisahkan di bagian ini kepada saya. Orang yang tidak suka dengan emas dan melihat bagan yang sama akan mengatakan gelembung telah meletus serta harga akan jatuh. Itulah sebabnya saya lebih suka perak. Perak masih tidur dan terjangkau bagi siapapun, bagi orang miskin, bahkan bagi orang miskin. Saat saya menulis, emas hampir mencapai 1.400 US dollar dan perak di angka 30 US dollar. Emas disimpan dan perak dikonsumsi. Perak tidur, tapi Anda harus melakukan riset sendiri serta mencapai kesimpulan Anda sendiri. Apa yang dipegang oleh masa depan? Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah melihat tren terkini dolar Amerika. Apa yang dipegang oleh masa depan? Satu-satunya hal yang saya lakukan adalah melihat tren terkini dolar Amerika Serikat yang tergambar sebagai berikut, serta terus membeli dan menahan emas serta perak.
Gambar berikut merupakan bagian harga emas selama 10 tahun terakhir. Bagian jelas selalu berubah saat perekonomian berubah, yang menjadi sebab pelajaran dalam analisis teknis bersifat esensial. Bagian memungkinkan Anda melihat masa lalu dan masa kini, juga memberi Anda kemungkinan yang bagus untuk berprediksi masa depan secara akurat, bahkan mengurangi risiko dan bisa memperbesar imbalan. Itulah sebabnya ayah kaya merekomendasi saya mengambil kelas dalam analisis teknis atau bagian, karena bagian didasarkan pada fakta, bukan pendapat. Fakta berfokus berbeda. Ayah kaya saya menyarankan saya belajar menjual, belajar berinvestasi pada properti serta pelajaran teknis. Saya tengah bersiap untuk kuadran B dan E. Saat laporan keuangan Anda akan melihat perbedaan antara ES dan BE. Mereka berfokus pada bagian laporan keuangan berbeda. Orang yang menjadi alasan dibutuhkannya pendidikan yang berbeda. E dan S berfokus pada pemasukan. Sedangkan B dan E fokus pada aset. Apa yang berisiko? E dan S yakin berinvestasi itu berisiko karena mereka memiliki pendidikan finansial yang terbatas, itu pun kalau mereka punya tentang aset dalam kolom aset. Investasi itu tidak berisiko, kurangnya pendidikan finansial itu sangat. B dan E berfokus pada aset, mengajari mereka untuk mengelola aset serta mengurangi risiko. Demikian dulu saja.